Beberapa waktu lalu saya dikagetkan dengan polling Donald Trump yang turun dan naiknya polling dari Kamala Harris. Kenapa ya kok Kamala Harris ini tiba-tiba bisa hasil pollingnya naik, dan gimana sih dampak ke instrumen investasi terutama US stock kalau misalkan Kamala Harris menang? Saya akan share pandangan saya, so stay tune terus di video ini. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya dikejutkan dengan beberapa data lembaga survei di Amerika, di mana di bulan September polling untuk Kamala Harris ini mengungguli Donald Trump. Dengan waktu kurang lebih 6 minggu menjelang hari pemilihan, polling Kamala Harris naik, mengungguli Donald Trump yang malah turun. Nah, seberapa besar kemungkinan kemenangan Kamala Harris? Kita coba lihat data terbaru beberapa lembaga survei. Nah, ini saya tampilkan data dari 538. Untuk survei update terakhir per video ini dibuat, Kamala Harris unggul 47,90% dibandingkan dengan Trump yang kisaran 43,9%. Kemudian ini ada sumber lain ya dari ABC News. Kamala Harris unggul di kisaran 49%, unggul dibandingkan dengan Donald Trump yang sebesar 46%. Untuk NBC News ini juga kurang lebih sama ya, di mana per update September akhir ya polling untuk Kamala Harris itu di kisaran 49% dan Trump ada di kisaran 44%. Di mana kalau kita lihat di bulan-bulan sebelumnya, Donald Trump ini sempat mengungguli Kamala Harris. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok Kamala Harris ini bisa menang polling dan pollingnya naik nih dibandingkan dengan Trump? Terutama ya menjelang 5-6 minggu terakhir mendekati election US ini. Nah, jadi kalau yang saya lihat, Kamala Harris ini memiliki keunggulan atas Trump karena dasar dianggap kompeten dan efektif, serta memiliki kesehatan mental dan fisik untuk menjadi presiden yang lebih baik. Dibandingkan dengan keunggulan dari Donald Trump pada kualitas-kualitas tersebut ketika masih dibandingkan atau disandingkan dengan Joe Biden, yang secara kesehatan ya masih lebih unggul Donald Trump. Tapi kalau dibandingkan dengan Kamala Harris, ya Kamala Harris lebih baik. Nah, dalam surveinya, Kamala Harris ini juga unggul di antara pemilih kulit hitam. Ya, di mana Kamala Harris ini memenangkan polling ya 85%, sedangkan Trump hanya 7%. Kemudian kalau bicara soal segmen young voters atau pemilih muda yang usianya 18-34 tahun, juga sama nih. 57% pilih Kamala Harris, 34% pilih Donald Trump. Kemudian survei di kalangan wanita juga sama nih. 58% memilih Kamala Harris, sedangkan 37% memilih Donald Trump. Nah, yang agak mengejutkan nih, pemilih kulit putih yang digadang-gadang mendukung Donald Trump, justru pemilih kulit putih dengan gelar sarjana ini malah mendukung Kamala Harris, di mana Kamala Harris ya mendapatkan dukungan 59% kulit putih dari gelar sarjana, sedangkan Trump hanya 38%. Nah, dengan demikian apakah US stock akan menjadi menarik kalau dipimpin oleh Kamala Harris sebagai presiden? Kita masih tahu nih, kalau Donald Trump itu suka dengan yang namanya perang dagang. Ya, kayak tahun 2018 lalu itu kalau dirangkum dalam satu kata atau dua kata, ya itu adalah perang dagang. Terutama ke China. Dan juga suka dengan energi yang fossil fuel lah ya, kita bilang seperti minyak dan gas, coal atau batu bara, dan ya energi berbasis fossil fuel lainnya. Jadi memang secara dampak pada pasar modal, ya untuk sektor tersebut sangat dinantikan. Akan tetapi belum tentu Kamala Harris juga nggak ada impactnya ke pasar saham US nih. Misalnya nih, jika Kamala Harris menang, yang pertama kalau saya lihat kebijakan Amerika terhadap China itu tidak akan seketat Donald Trump. Nah, kita semua tahu salah satu ciri khas kepresidenan Trump adalah sikap kerasnya terhadap China atau Tiongkok. Jadi America first lah pokoknya. Apalagi jika Trump menang, maka ya kebijakan terhadap perdagangan ataupun yang mencakup kebijakan lain ini akan menjadi semakin ketat. Sementara kepresidenan Joe Biden ya, di mana Harris menjabat sebagai wakil presiden juga saat ini, juga telah melihat kebijakan yang ketat terhadap Tiongkok sebelumnya. Dan saat ini kebijakan terhadap Tiongkok dinilai lebih terarah daripada kebijakan Donald Trump. Akibatnya saham-saham di Tiongkok dan perusahaan Amerika manapun yang memiliki hubungan kuat dengan Tiongkok mungkin akan mengalami sedikit rally jika Kamala Harris yang memenangkan kursi kepresidenan. Apalagi saat
saat ini pasar modal di China juga sedang menandakan recovery ya. Jadi jika Kamala Harris memenangkan kursi kepresidenan, akan ada sentimen positif bagi ekonomi Tiongkok. Selain dari saham-saham yang berhubungan dengan Tiongkok, selanjutnya yang kedua adalah energi terbarukan dan perumahan lebih diuntungkan. Industri energi terbarukan dan perumahan tampaknya akan menjadi penerima manfaat yang jelas dari masa jabatan Kamala Harris sebagai presiden. Kita semua tahu kalau Donald Trump tidak sebegitu pedulinya dengan energi terbarukan. Bahkan ya tadi lebih condong ke arah fossil fuel. Nah, Kamala Harris ini beda. Kamala Harris secara konsisten mendukung mandat dan proyek energi hijau yang terbarukan. Dan hal itu kemungkinan akan terus berlanjut di bawah masa jabatannya sebagai presiden. Kamala Harris baru-baru ini juga gencar menyuarakan keinginannya untuk meningkatkan jumlah rumah yang dibangun di Amerika secara drastis dan memberikan subsidi bagi pembeli rumah pertama kali. Jadi bagi sektor yang berhubungan dengan energi terbarukan, properti, retail, ataupun turunannya, ini bisa dimasukkan sebagai watchlist terlebih dahulu. Nah, mungkin kalian bertanya nih, gimana sih keadaan US stock saat dalam keadaan pemilu ini? Apakah sebaiknya kita masuk atau tunggu nanti aja saat keadaannya sudah reda after pemilu? Nah, kalau kita bicara keadaan US stock saat pemilu ini, bisa kita lihat di data ini ya. Nah, ini ada data S&P 500 ya, pasca pemilu di tahun election atau election year. Secara return, kalau Democratic yang menang, itu di kisaran 8,3%. Sementara kalau Republik yang dipilih atau yang menang, average return-nya itu adalah 12,4% saat election year atau tahun politik. Di mana secara overall, average pasca pemilu kenaikan S&P 500 itu kisaran 10,5%. Jadi di sini kita bisa lihat ya, selama election year, Partai Republik yang artinya partainya Donald Trump menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kamala Harris saat election year. Tapi ya kalau kita lihat return di luar tahun pemilu, jadi artinya kita perhitungkan juga return di tahun-tahun lainnya, return S&P 500 lebih besar kalau presiden terpilih adalah dari Partai Demokrat ketimbang Partai Republik. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri ya, ketika yang menjabat adalah dari Demokrat, dan kalau nih ya kongresnya antara Partai Demokrat dan Republik ini seimbang, maka average return-nya itu adalah 15,7%. Sementara di sebelah kanan ya, ketika yang menjabat presiden adalah dari Partai Republik ya, sementara kongresnya juga sama yaitu dari Republik, average return-nya di kisaran 12,2%. Nah, data ini menunjukkan jika kandidat dari Partai Demokrat yaitu Kamala Harris menang, secara historical, average annualized dari Partai Demokrat ini lebih besar. Anyway, selama election year, US stock ini memang lebih sering made money ya dibandingkan dengan non-election year. Ya, di mana persentasenya 83% US stock ini positif dari 1926 sampai 2023. Saham US mengakhiri tahun pemilu dengan kerugian hanya sekitar 4 kali atau 17%, sedangkan yang di non-election year itu di kisaran 70%. Meskipun secara election lebih sering memberikan return, tapi non-election ternyata lebih tinggi secara imbal hasilnya. Jadi kalau kalian mau berinvestasi di US stock ya sebenarnya bisa aja, tapi yang perlu diperhatikan jika investasi di US stock, lihat juga nih beberapa permasalahan seperti perang di Middle East yang sangat ada andil Amerika di sana, dan beberapa kebijakan ataupun political issue yang ditanggapi oleh presiden, entah itu Kamala Harris ataupun Donald Trump yang menang. Sektor-sektor yang berpengaruh oleh kedua calon presiden ini juga bisa untuk diperhatikan, apalagi dengan penurunan cut rate membuat US stock ya bisa jadi kembali menarik ya untuk diinvestasikan. Meskipun demikian, ya valuasi dari US stock ini saat ini masih terbilang cukup mahal. Oke, itu dulu video kita kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.